Hanya saya yang tidak terlalu setuju bahwa dia menjadi pendiri SSW. Mengapa? Karena saya menemukan foto ini. Foto ini Rits Bedeling door de San Vincentius Konferensi, Pastori Kepanjen te Surabaya. Jadi inilah pembagian beras oleh Konferensi Santo Vincentius di Pastoran Kepanjen. Ini foto tahun 1935, berarti Romo Kirat Bonegam belum datang, SSW sudah ada. Walaupun begitu, foto ini menggambarkan bahwa SSW ada bersamaan dengan kehadiran CM, tetapi Gerard Bonegam salah satu yang sangat gigih di dalam menghidupkan SSW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apa yang harus ada dalam benak kita kalau kita mau mengerti ajaran sosial gereja atau ajaran sosial Katolik? Yang harus ada pertama-tama adalah konsep tentang gereja. Jadi Anda tidak hanya mengangkut sembako dibawa ke orang miskin, tetapi juga harus mendengarkan, menyimak gereja Katolik. Di sini saya menyebut tipe 1. Inilah ajaran gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II. Ajarannya adalah bahwa gereja itu piramid. Piramid artinya pemimpin, klerikus, imam itu di atas sebab jumlahnya sedikit. Di bawah itu umat Allah sebab jumlahnya besar. Tapi jalan pikiran ini mengatakan sekaligus sebuah contoh di mana pada waktu sebelum Konsili Vatikan II, gereja sangat tergantung kepada imam. Sekarang berbeda. Tipe yang kedua adalah gereja Katolik oleh Lumen Gentium. Lumen Gentium itu dokumen ajaran sosial, dokumen gereja Konsili Vatikan II, dikatakan begini, bahwa umat Allah itu berpusat di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi hierarki piramidal. Masih tetap ada imam, uskup, di atasnya paus, tetapi itu dalam jabatan, bukan di dalam martabat. Salah satu, kalau saya tidak keliru menyebut ya, Lumen Gentium nomor 13 dikatakan semua orang, semua umat beriman dipanggil kepada kekudusan. Dulu dipanggil kekudusan itu terutama mereka atau biara itu tempat untuk menjadi kudus. Dulu sebelum Konsili Vatikan II. Sekarang dengan Lumen Gentium dari Konsili Vatikan II, kudus itu juga milik semua dari kita. Tipe yang ketiga adalah kelanjutan dari Lumen Gentium. Dan ini dikatakan di dalam dokumen ajaran sosial gereja, yaitu Konstitusi Gaudium et Spes. Dikatakan dengan baik sekali bahwa gereja Katolik itu adalah gereja yang menggelinding, gereja yang berziarah, menggelinding seiring dengan perkembangan dunia. Jadi dengan kata lain, umat Allah dipersatukan dalam Kristus, bergerak maju. Tanpa Anda sadari, tanpa kita sadari, ketika kita berhimpun di sini, kita merepresentasikan, menggambarkan sebagai gereja yang terus melangkah, melaju ke depan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah,
Sekarang saya sampai kepada rangka refleksi. Rangka refleksi artinya apa yang kira-kira diperlukan bila kita mau mengerti ajaran sosial gereja dan spiritualitas Vincenzian. Yang pertama kita mesti bertanya, apakah ajaran sosial gereja atau Katolik? Apakah spiritualitas Vincenzian? Dan apa artinya memertautkan spiritualitas Vincenzian dan ajaran sosial Katolik? Mari kita lihat, apakah ajaran sosial gereja Katolik itu? Ajaran sosial gereja Katolik adalah roh peziaran hidup gereja dalam dunia. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia, kalau menegaskan visi misi keuskupan, maka poin visi misi itu pasti ada ajaran sosial Katolik. Pasti. Misalnya yang saya ketahui, Jakarta bahkan memasukkan Pancasila di dalam salah satu strategi pastoralnya. Luar biasa. Tahukah Anda Pancasila itu antara lain digagas oleh Soekarno ketika Soekarno di ND, dibuang di ND. Soekarno itu salah satu pendiri negara kita ini yang terus terang saya sangat bangga. Yang mau saya kemukakan adalah dia adalah politikus yang suka membaca dan meminjam banyak buku antara lain dari kawan-kawan pastor. Misalnya Romo Driarkara, itu salah satu temannya. Di SWD itu juga gitu, Romo Buma yang mendirikan Ledalero. Itu dia pinjam sekali banyak buku. Nah, Pancasila itu antara lain adalah produk dia ketika dia di ND, kemudian bertemu dengan Romo Buma yang adalah seorang ahli bahasa, itu mengusulkan nama Pancasila. Tidak ada seorang pun yang berkata, baik Romo Buma maupun Soekarno, tapi Soekarno begitu melihat peranan dari gereja Katolik waktu itu yang melayani orang Flores dengan banyak sekali mendidik mereka. Nah, ini salah satu contoh. Yang mau saya kemukakan adalah bahkan Pancasila itu salah satu yang klop dengan ajaran sosial gereja. Meskipun tentu di sana-sini ada pelaksanaan dari para oknum yang kurang bagus. Nah, berikutnya itu adalah yang tidak boleh Anda lewatkan, ajaran sosial gereja itu mengalir dari roh Kristus sendiri. Nanti akan saya ajak Anda untuk mengerti apa yang dimaksud dengan roh Kristus sendiri. Kristus datang, Kristus itu Allah menurut Paulus. Kita tahu dengan baik sekali, Paulus berkata, Yesus adalah Allah dalam Filipi 2 yang mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya dan menjadi sama dengan manusia lalu mati di salib. Ngapain menjadi manusia? Menjadi manusia untuk mati di salib. Dan karena salib itulah kita semua dibebaskan. Ajaran sosial gereja mengajak kita untuk memiliki semangat yang membebaskan. Jadi kalau orang Katolik Anda adalah SSV, para Vincenzian, datang ke orang miskin, membawa sembako, itu maksudnya pertama-tama adalah bukan sekedar untuk memberi makan kepada mereka, melainkan untuk membebaskan mereka.